Dan pemirsa, Dr. Merlin jadi salah satunya dokter polisi wanita dalam operasi Damai Kartens 2023. Meski harus bertugas di daerah rawan konflik, Dr. Merlin bertugas tanpa rasa takut karena rasa cintanya kepada masyarakat Papua. Kita simak laporan jurnalis MJN Fadli Budianto dan juru kamera Maulana Ridwan dari Lanijaya, Papua. Bertugas di daerah rawan konflik memiliki tantangan tersendiri, namun justru Dr. Merlin mengajukan diri untuk terlibat dalam operasi Damai Kartens, bahkan menjadi satu-satunya dokter polisi wanita yang bertugas dalam operasi ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saat ini sudah bersama dengan saya Dr. Merlin, dan kita akan sama-sama saksikan bagaimana kisahnya selama bertugas dalam operasi ini. Halo Dr. Merlin, bisa diceritakan awal mula kisah memutuskan untuk bertugas dalam operasi ini? Siapa? Jadi saya cerita secara singkat saja ya Mbak. Memang untuk operasi Damai Kartens ini ada tim kesehatannya, dan sebelum saya sudah ada rekan-rekan saya dokter polisi juga yang sudah bertugas untuk operasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena ada rekan saya yang saya kenal, saya mengajukan diri karena dia baru mau selesai untuk penugasan di tahun 2022. Kemudian saya hubungi dia, saya ajukan. Kebetulan namanya Ibda Dr. Wahyu. Saya tanyakan ke Dr. Wahyu apakah untuk Poluan bisa diterima untuk masuk ke Satgas tersebut, karena memang pengalaman yang 2022 itu semua full dokternya laki-laki. Terus kata rekan saya, coba saya usahakan masukkan nama. Nah, saya tidak begitu terlalu berharap karena memang terakhir sebelum mereka selesai penugasan kan agak kurang kondusif ya ke kondisi di Papua. Tapi tahu-taunya ternyata saya diterima untuk masuk ke Ops Damai Kartens, dan saya kaget juga. Saya waktu dikirimkan sprint dari Mabes, saya lihat di sprint itu ternyata saya sendiri yang dokter Poluan, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya dokter laki-laki juga ada 3 orang, tapi mereka di tempat yang berbeda. Jadi kalau di Damai Kartens sendiri saya poskonya di Jayapura, tapi saya lebih mobile, jadi ketika ada kontak dan ada supervisi dari K-Ops, maka saya mengikuti rombongan untuk kita tinjau ke lokasi kontaknya, kemudian kita lihat bagaimana kondisi anggota, dan bila ada sela waktu kosong, kita memungkinkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di Papua. Oke dok, sebagai satu-satunya perempuan, apa yang membuat dokter ingin masuk dalam operasi ini? Sebenarnya dari dulu saya sudah suka untuk bekerja di lapangan, Mbak, karena sebelumnya juga waktu di Ambon untuk bencana-bencana saya sudah sempat ikut, ada beberapa yayasan, salah satunya seperti Ibu Foundation yang dari Bandung, pernah saya juga gabung waktu kejadian gempa di Ambon. Ketika semua orang lagi di rumah tenang, saya malah memilih untuk ikut mereka ke pulau yang rawan gempa untuk kita siap, udah ada panggilan hati, kita ikut lakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat walaupun dengan keadaan masih berasa gempa. Nah, sama saya juga ingin istilahnya kayak kerinduan hati saya untuk terjun langsung lihat bagaimana keadaan sebenarnya di Papua ini seperti apa, dan tantangan juga saya ingin merasakan pengalaman, karena kapan lagi saya dikasih kesempatan untuk ikut operasi Damai Kartens 2023. Mungkin pengalaman sekali seumur hidup, Mbak. Ya. Dok, bisa diceritakan salah satu saja pengalaman paling berkesan selama bertugas dalam operasi ini? Mungkin kalau untuk pengalaman yang berkesan sejauh ini waktu di Yahukimo, mungkin Man, waktu kita ke Yahukimo, sehari sebelum kita ke sana kan ada kontak senjata. Jadi besoknya kita berangkat ke Yahukimo. Memang waktu tiba di Yahukimo tuh keadaannya benar-benar kurang begitu kondusif. Jadi masyarakatnya semua di dalam rumah, karena memang malam itu ada beberapa bunyi tembakan yang lumayan bikin masyarakat juga takut. Jadi waktu itu saya agak kurang leluasa untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Sebelumnya kita ke Oksibil masih enak, kita sama masyarakat masih diterima, masih welcome mereka. Tapi waktu di Yahukimo karena kontak itu kita ke beberapa pos hanya sekitar 5 menitan, kita langsung jalan lagi 5 menitan. Akhirnya saya sudah diborong sama masyarakat. Terus memang takut juga karena lokasi kita untuk nginap di sana agak rawan juga ya. Subuh setelah kita mau balik, sebelum kita balik itu udah ada sempat terjadi gangguan juga sama kemungkinan sama kelompok KKB. Setiap perjalanan pasti ada rasa khawatir dan selalu waspada, itu saja sih. Siap. Baik, terima kasih banyak Dr. Merlin atas keterangannya. Siap, Mbak. Ya. Pemirsa, kita berikan
penghargaan setinggi-tingginya untuk segenap personel TNI, Polri, Satgas yang bertugas dalam operasi Damai Kartens. Semoga operasi Damai Kartens ini dapat berlangsung dan juga berhasil dan dapat membuat Papua menjadi wilayah yang aman, damai dan juga bebas dari gangguan KKB. Dari Papua, Valerie Budianto, Maulana Ridwan, Media Group Network.